Shalom, pada hari ini kita akan memulai ibadah tunas remaja kita. Sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir pada hari ini, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi Bagai Raja Wali. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima wotum dan salam. Melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Teman-teman, anak-anak, sahabat, tunas remaja yang ada di dalam nama Tuhan pada hari ini, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama akan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi Pertolonganmu.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 38. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memukul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Amin." Shalom. Adik-adik yang hadir dalam ruangan ini dan juga adik-adik sahabat Tunas Remaja yang ada di rumah ataupun yang jauh ada di dalam perjalanan yang tidak berada dalam kota Palangkaraya tetapi masih bisa menikmati akses daripada ibadah Tunas Remaja pada minggu hari ini adalah hari yang terakhir pada bulan Februari tahun 2020. Kita bersama-sama adik-adik mengucapkan salam sejahtera untuk kita dan bersukacita karena kita diberikan kesehatan pagi hari ini ya adik-adik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah dan yang ada di perjalanan dan dimanapun saja berada. Sahabat Tunas Remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama hari ini mau belajar tentang firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan nas Gereja Kalimantan Evangelis, kita mengambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang 38 yang tadi sudah dibacakan oleh sahabat Tunas Remajamu yang sudah membacakannya dengan baik dan jelas. Dan di sini kita mau membuka firman ini kembali, kita mau belajar. Yang pertama-tama adalah ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih bisa bernapas pagi hari ini ya. Kita masih bisa melihat dan menyaksikan daripada sinar matahari. Kita merasakan panasnya hari. Dan ini anugerah yang kita terima dari Tuhan pada hari ini. Sahabat Tunas Remaja yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pada saat itu Yesus dia sedang mengajar kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang pada saat itu. Ia menceritakan bagaimana kronologis yang akan dia hadapi nantinya. Jadi sebelum itu terjadi, Yesus berbicara memberitahukan kepada semua orang yang ada di situ. Kebetulan pada saat itu yang hadir bukan saja murid-murid Yesus, teman-teman sahabat, bukan saja murid-murid Yesus, tetapi juga ada orang tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan tentulah ini sangat sekali
yang dihadapi oleh Yesus, yang mana mohon maaf saya akan bukakan karena sangat mengganggu maskernya, nanti saya akan pasang kembali. Tapi sahabat dan teman-teman tunas remaja yang ada yang berdekatan dengan teman, jangan lupa juga maskernya dipakai karena tidak berbicara. Kalau Bunda mohon izin hari ini walaupun tetap akan menjaga protokol kesehatan kita. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kakak atau bunda pada saat hari ini menyampaikan bahwa peristiwa di mana Yesus ini yang mau menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dia hadapi, yang akan dia alami, itu tidak hanya dia berbicara kepada muridnya, tetapi pada saat itu yang hadir di tempat itu adalah orang yang sudah tua-tua, artinya orang-orang yang berpengalaman, yang sudah punya kredibelnya sudah cukup lama ya tentang firman Tuhan maupun dengan pengajaran-pengajaran agama Yahudi pada saat hari itu, dan juga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita mengenal bahwa orang-orang pada saat itu adalah sangat mengandalkan dan mengutamakan tentang Taurat Nabi, Taurat Musa, ya, itu yang diandalkan mereka. Semua orang harus mengikuti aturan Taurat itu. Nah, saat ini di mana Yesus berdiri bersama dengan murid-muridnya, dia menceritakan tentang apa yang akan dia alami, maka salah seorang dari murid Yesus itu yang bernama Petrus, ia datang dengan pelan-pelan, dia maju mendekati Yesus, lalu dia berbisik pada Yesus. Dia berbisik maksudnya apa? Supaya Yesus menahan diri untuk tidak memberitahukan tentang ini. Karena ada di akhir kalimat yang disampaikannya adalah lalu di situ kata-katanya lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, hal inilah yang mungkin menurut Petrus sangat tidak etis disampaikan, ya, karena memberitahukan bahwa pada hari yang ketiga dia harus bangkit. Tentu ini berlawanan dengan apa yang dipahami oleh imam-imam kepala dan juga ahli Taurat. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, namun Yesus dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Petrus. Karena itu dia menghardik Petrus, dia lalu menegurnya. Kemudian dia katakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, pikiran yang ada di dalam hati Petrus dan pikiran yang ada di dalam diri Yesus sebagai anak tunggal Allah tentu saja berbeda. Karena Petrus memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kultur manusia, apa yang ada di tengah-tengah halayak, apalagi ini di tengah-tengah imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat dan orang yang tua-tua. Pasti akan merasa apa ya? Mereka akan protes atau mereka tidak menerima dari apa yang diucapkan oleh Yesus ini tentang penderitaannya dan pemberitahuan klimaksnya bahwa pada hari yang ketiga sekalipun dia sudah dibunuh, sudah disalibkan, tapi dia pada hari yang ketiga pasti bangkit. Pemberitahuan inilah yang sulit diterima oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua, termasuk plus murid-murid Yesus yang belum dibuka hati untuk memahami daripada apa yang mau diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Adik-adikku yang dikasihi yang ada di rumah yang berbahagia di dalam Tuhan, ketika hal itu dilakukan oleh Yesus, ia menghardik iblis yang ada di dalam pikiran Petrus, maka apa yang dikatakannya itu jelas bahwa aku berbicara bukan dalam pikiran manusia, tapi aku berbicara, kata Yesus, dalam pikiran Allah. Hal ini setiap orang yang sudah paham dengan Alkitab, paham dengan ahli Taurat, paham dengan Taurat, paham dengan pengajaran-pengajaran, tentu menolak, tentu tidak terima. Ya masa mungkin sih orang sudah mati, dibunuh, mati, dikuburkan, bangkit hari ketiga? Mustahil kan? Tidak mungkin, kecuali terjadi pada
Lazarus, dan itu yang melakukannya adalah Yesus pada saat hari itu. Tapi itu sudah dilupakan oleh ahli Taurat, itu sudah dilupakan oleh imam-imam kepala, itu sudah dilupakan oleh orang tua-tua, hanya sebagian yang masih mengingatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus sudah melakukan ini, maka Yesus pun memanggil orang banyak dan muridnya. Lalu dia berbicara. Ini dari nas ini ada satu kalimat, satu nas yang menjadi klimaks kita pada hari ini adalah ayat yang ke-34. Adik-adik yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, dengarkan dan perhatikan, dan juga yang ada di sini perhatikan ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini kalimat kata kunci daripada syarat mengikut Yesus. Kata kunci yang ada di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-34 ini adalah wajib hukumnya. Harus diperhatikan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, mau mengikuti kebenaran itu, ia harus menyangkal diri terlebih dahulu, kemudian memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi bukan mengikul salib Yesus ya. Ada banyak pengertian orang pada ayat ini dibaliknya. Ya, dibaliknya bahwa memikul salib Yesus. Tidak. Ini memikul salib kita sendiri. Kenapa? Hal ini menjadi satu kunci kewajiban ketika mengikut Yesus adalah pertama adalah menyangkal diri. Nomor satu menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Pertama, ya aku orang berdosa. Aku sering melakukan pelanggaran. Aku sering menyakitkan hati Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku sebenarnya tidak layak menerima kasih-Mu. Aku layak menerima hukuman daripadamu. Tetapi Tuhan itu maha dahsyat. Ia tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Ia tidak menghitung kita dengan apa yang sudah kita perbuat, yang sudah kita langgar, yang sudah kita lakukan. Tapi ia berkenan mengampuni kita, bahkan menanggung dosa kita di kayu salib dan menebus kemerdekaan untuk kita. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, tadi sudah Bunda sampaikan, pertama adalah menyangkal diri. Segala apapun yang kita perbuat dalam pikiran, dalam perkataan mulut kita, dalam sikap dan perilaku kita setiap hari, kita harus menyangkal segala kesalahan kita, menyangkal segala dosa perbuatan kita, supaya kita sadar, supaya kita insaf, supaya kita bertobat, lalu mau memperbaiki diri, seterusnya dan seterusnya. Lalu yang kedua kuncinya adalah memikul salibnya. Adik-adik semua bisa, adik-adik semua yang ada di ruangan ini juga atau yang di rumah, rentangkan tanganmu seperti ini. Coba kita rentangkan. Posisi kita sudah menjadi salib. Posisi kita sudah menjadi salib. Apa itu salib? Menurut hemat di dalam sejarah Yahudi, bahwa salib itu adalah lambang kehinaan, lambang dari segala yang sangat rendah posisinya. Orang kalau sudah mengalami salib, kalau sudah disalib, berarti orang itu sudah sangat hina sekali, sangat tidak baik sekali dalam hidupnya. Pribadinya maupun kehidupannya itu buruk sekali, sampai dia disalib, dikucilkan dalam bentuk kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, memikul salib kita sendiri, memikul kesalahan kita sendiri, memikul perbuatan yang sudah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat, kita pikul sendiri. Kunci kedua, kita pikul sendiri dosa kesalahan kita, pelanggaran kita, perbuatan kita, kita pikul sendiri. Kita tidak boleh melepaskan, ini salibku, tolong Evan ataupun siapa, si Kevin ataupun si Olin ini, atau Marta, tanggung nih salibku, biar aku bebas dari segala kesalahan dan dosa. Tidak. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam Markus pasal 8 ayat 34,
Pikullah salibnya. Jadi harus memikul salibnya sendiri, menanggung diri sendiri. Tidak ada bisa dilimpahkan kepada siapa. Dosa apapun gak bisa dilimpahkan ke pendeta, gak bisa dilimpahkan ke Kak Marta ataupun ke Cici atau ke Bunda Natalis atau kepada pembina remaja atau kepada penetua diakon atau pengurus BPH sekalipun. Tidak bisa kita lemparkan ke sana. Atau dosa kita, perbuatan kita ditanggung oleh orang tua kita. Tidak ada itu. Orang tua kita tidak menanggung dosa kita. Menanggung dosa kita adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Di mana kita yang sudah melakukannya, maka kita bertanggung jawab bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan itu wajib. Kunci kedua, memikul salib. Lalu yang terakhir kuncinya adalah mengikut aku. Kita tadi sudah bersama-sama menyangkal diri, kemudian kita memikul salib, dosa kita tanggung sendiri. Lalu kunci terakhir adalah diberi kesempatan mengikuti Yesus, mengikuti kebenaran itu, sehingga kita memperoleh tempat di surga. Adik-adikku yang terkasih, sahabat tunas remaja yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah dan yang ada dimanapun saja berada, hari ini kita akan lanjutkan cerita ini adalah bagaimana bahwa seseorang yang sudah menyangkal diri kemudian memikul salib lalu mengikuti Yesus. Ada juga cerita ketika orang mau mengikuti Yesus, misalnya kakak ambil perumpamaan hari ini. Kita mau mengikuti Yesus tapi dengan syarat begini. Nanti kalau kamu lewat di sana, nanti ada yang terjadi pada dirimu. Kamu akan dihakimi. Kamu akan nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau sudah diminta pertanggungjawaban atau dengan syarat begini, kita sudah mengikuti Yesus nih, jadi orang Kristen. Tapi dalam perjalanan hidup kita misalnya jadi pegawai negeri, jadi dosen, jadi dokter atau jadi apapun. Lalu ada syarat misalnya, kalau kamu mengikuti Yesus terus kamu nggak dapat jabatan, kamu nggak dapat apa-apa, kamu nggak dapat prioritas, kamu nggak dapat hadiah dan lain sebagainya. Tidak dijanjikan yang terbaik tapi dijanjikan yang sulit-sulit. Kalau ngikut Yesus. Lalu pikiran kita berpikir mungkin nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah besar, kalau sudah bertanggung jawab sendiri, kita sudah menjadi orang yang dipercaya, menjadi mama, papa, ataupun siapa, jadi kakak dan lain sebagainya, orang yang paling tua, maka kita nanti akan dituntut di sana. Misalnya, kalau kamu begini dan begitu, kamu mengikuti Yesus, kamu nggak akan dapat ini dan itu. Akhirnya ada keraguan, ada orang yang malu. Ketika bertemu dengan temannya, malu mengikuti, menyebutkan dia bahwa orang Kristen. Di tengah-tengah teman-teman yang mungkin di antara orang-orang yang mayoritas, dia merasa minder menjadi orang Kristen sendiri satu-satunya, ya. Mungkin dia malu, ya. Ada teman saya, teman Bunda sekarang ini di daerah Seruyan. Jadi beliau itu di sekolah itu, kemarin saya lihat di Facebooknya, dia cerita bahwa satu-satunya dia adalah seorang guru yang beragama Kristen di tempat itu. Dia bilang, saya merasa minder, tapi karena saya percaya Yesus menolong saya tidak minder, saya tidak takut. Justru saya bersyukur kepada Tuhan, saya ditampilkan di tengah-tengah mayoritas. Nah, adik-adikku semua, sahabat tunas remaja, mungkin ini yang terjadi terhadap orang-orang di saat Yesus ini ada. Ada yang malu mengaku dia pengikut Yesus. Contoh misalnya Petrus, ketika Yesus diadili pada saat itu, dia malu menjadi pengikut Yesus, dia malu disebut murid Yesus. Tidak sampai 3 kali Petrus menyangkal, tidak mengakui bahwa dia pengikut Yesus atau murid Yesus. Malu dia. Tapi apa akhirnya ketika dia ingat kata-kata Yesus sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, kata Yesus. Dan pada saat
kokokan ayam yang ketiga, sadarlah Petrus, ia sudah melakukannya. Dan dia menangis terseduh-seduh, dia menyesal dari apa yang dia lakukan. Dia malu dan akhirnya dia bertobat, dia meminta ampun, tolong aku Tuhan, kasihanilah aku. Hal itu contoh, banyak juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang dan akan datang kita tidak tahu apa dan bila mana terjadi. Janganlah kamu adik-adikku, sahabat tunas remaja, jangan malu mengaku diri kita sebagai pengikut Yesus. Jangan malu kita dikatakan orang Kristen ya. Jangan malu kita menjadi disebut anak tunas remaja Palangka 1, walaupun dihitung dengan jari yang bisa hadir. Sekalipun banyak jumlahnya, kalau mau hadir semua itu ratusan tunas remaja yang ada di lingkungan di gereja wilayah Majelis Jemaat Palangka 1 ini. Namun kami tetap menghimbau, ayo adik-adik jangan malu menjadi tunas remaja. Justru saat ini jangan kalian tinggalkan, masa-masa ini gak berulang. Sahabat tunas remaja, menjadi tunas remaja tuh gak berulang berkali-kali adik-adikku. Baru tahun ini saja, nanti kalau sudah sampai umur 18 tahun kalian sudah tidak bisa lagi disebut tunas remaja karena sudah lewat dari sebutan anak. Indonesia memberikan klaim dari 0 sampai 18 tahun itu disebut anak, artinya masih dalam kawasan tunas remaja. Baru 18 tahun baru masuk ke pemuda nanti. Nah seperti itu. Masa-masa ini sampai usia kalian 18 tahun itu tidak berulang. Masa sekarang tahun ini tahun 2021 enggak berulang, tahun depan 2021 diulang lagi enggak, 2022 dan seterusnya, dan umur kalian makin bertambah. Masa indah di saat tunas remaja enggak akan berulang 2 kali. Karena itu pergunakan masa tunas remaja ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat, bukan bagi diri kita sendiri tapi bagi ibu guru kita, bagi pembina kita, terlebih bagi orang tua dan terlebih lagi kepada Tuhan. Nah, ketika kita malu mengaku diri kita menjadi anak-anak yang mengikuti jalan ajaran Kristus, maka di ayat yang terakhir dikatakan di 38, apabila nanti datang di dalam kemuliaan Tuhan di surga, maka Bapa yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yesus juga akan malu mengakui kita sebagai anaknya. Dan hal itu kalau kita malu menerima diri kita menjadi pengikut Yesus, maka kita bisa jadi, karena kita mungkin gini ya adik-adik, kakak omongkan, artinya malu orang mengaku sebagai Kristen mungkin karena takut hilang jabatan, mungkin takut hilang rezeki, mungkin takut hilang akses, ya akhirnya bisa kolap, bisa rugi, bisa tidak dapat apa-apa, akhirnya apa? Bisa nyawa terancam. Kadang-kadang ya terancam nyawa. Nah oleh karena itu Tuhan mengatakan peringatan untuk ayat yang ke-36 dikatakan, apa gunanya seorang apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawa. Dunia dipenuhi, diterima jabatan, harta, kekayaan, akses, bisnis dan lain sebagainya sudah dikuasai ya. Teman, sahabat dan lain sebagainya dikuasai semuanya sudah. Tetapi hal itu kita mati, hilang nyawa kita, apa gunanya? Ayo adik-adik semua lihat, teman-teman sahabat yang ada di rumah, lihat banyak orang kaya, orang yang memiliki harta dan kekayaan, jabatan dan kekuatan. Bisakah dia pulang kembali ke pemakaman itu dengan membawa harta dan kekayaannya itu, membawa rumah besar, mobil banyak dan lain sebagainya? Tidak kan? Yang dibawa hanya apa? Tubuh yang panah, yang setelah 3, 4 sampai 1 minggu hancur, tinggal sisa tulang belulang. Artinya apa? Sia-sia. Ayat ke-36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Semua sudah dikuasai, semua sudah diperoleh, semua sudah dimiliki, tapi kita mati. Gak ada gunanya kan? Betul teman-teman semua? Betul anak-anakku? Teman-teman yang ada di rumah, sahabat tunas remaja, betul kan?
Bapak Ibu sekalian yang boleh menonton pada hari ini, maka segala sesuatunya kalau kita sudah kehilangan nyawa tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu kita diberikan sebagai ganti nyawa kita itu tidak ada selain keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita, yang ditanggungnya dosa kita di kayu salib. Mari adik-adik semua pegang satu kunci ini, yaitu di ayat yang ke-34 tadi. Kemudian review kita untuk menjadi pertimbangan dan penilaian diri kita, ayat yang ke-36, bahwa dunia ini tidaklah menjanjikan kekal untuk kita. Mari adik-adik kita sadar, hari ini kita bersama-sama sediakan diri kita untuk menjadi generasi gereja Kalimantan Evangelis yang jauh lebih baik dari sekarang. Ya, kita tidak sempurna, tetapi kesempurnaan kita akan dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ingat, pada saat pertama kita memulai ibadah live ini, yaitu pada saat offline ya, pada bulan Januari ya Kak Marta. Ingat itu apa yang dipesankan Kak Marta, bahwa satu-satunya adalah Injil, yaitu Yesus Kristus itu jaminan kita untuk selama-lamanya. Kiranya adik-adik semua yang ada di ruangan ini dan yang ada sahabat Tunas Remaja yang ada di rumah atau yang di mana saja berada boleh mengikuti acara dan ibadah ini. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan akan memberkati kita, menolong kita supaya kita menjadi generasi yang lebih baik, memiliki akhlak yang baik, mempunyai karakter yang bagus, dan selalu menjadi contoh teladan bagi teman-teman di sekitar kita. Jadilah lilin yang terang, jadilah anggur yang dapat memberikan kita kehidupan, memanaskan diri kita dalam iman yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat kita, kakak angkat adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita supaya kita bisa berdoa syafaat dengan baik. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Firman yang sudah ditaburkan dalam hati kami masing-masing pada hari ini. Terima kasih karena ada kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, firman-Mu begitu sangat luar biasa kami rasakan hari ini. Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak kepunyaan-Mu. Kami adalah anak Allah. Tapi seringkali Tuhan, kami melukai hati-Mu. Kami melakukan pelanggaran lewat sikap kami, lewat perkataan kami. Kami menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami sudah tahu bahwa Tuhan sudah memberi diri untuk disalib. Bahkan hari ini pun kami diingatkan kembali. Ada syarat untuk mengikuti Engkau. Kami harus menyangkal diri, mengakui dosa, salah dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami harus memikul salib. Salib kami sendiri. Ada dosa dan pelanggaran kami di sana. Dan kami harus menanggungnya sendiri. Dan kami harus mengikut Engkau. Luar biasa firman Tuhan-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, kami hanya mampu berdoa. Dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami hanya mampu memohon supaya kami boleh berkenan berada dalam kasih setia Tuhan. Supaya dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sudah menyakiti hati Bapa, boleh diampuni. Sehingga kami Tuhan, sebagai anak-anak Allah, boleh dilayakkan untuk berada dalam hadirat-Mu, bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga-Mu. Tuhan, sebagai manusia biasa, kami memang tidak mampu melakukannya. Tapi hanya karena kuasa, hanya karena kasih karunia Tuhan, kami yakin dan percaya kami pasti dimampukan untuk melakukan semua itu. Kami mungkin tidak bisa melakukannya dengan kesempurnaan, seperti yang Yesus lakukan terhadap Allah. Tapi biarlah ya Tuhan dalam hidup kami senantiasa dimampukan setiap hari, hari demi hari, detik demi detik dalam hidup kami. Kami dimampukan untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang kami miliki selain daripada kuasa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati terus persekutuan remaja Palangka 1. Biarlah Engkau selalu berada menaungi persekutuan kami Tuhan. Supaya persekutuan ini terus bertumbuh dalam keadaan apapun. Karena kami ingin menunjukkan bahwa sebagai anak Allah kami tidak malu. Dan kami tidak ingin mempermalukan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan terus berada dan ada dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu. Dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah segala perkara dalam hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau senantiasa berperkara dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, segala pergumulan, permasalahan hidup yang kami alami, semuanya mampu Tuhan tanggung. Tuhan, hari ini kami memberi diri. Kami memberi diri kami untuk menjadi alat bagi-Mu. Bentuk kami, bentuk adik-adik remaja di tempat ini maupun yang sedang mendengar siaran ini saat ini. Bentuk kami semua seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan membentuk kami, Tuhan akan menjadikan kami sebagai ciptaan yang indah. Tuhan akan menjadikan kami sebagai ciptaan yang berharga. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati orang tua kami. Biarlah Engkau terus memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Sehingga mereka boleh menjaga, membimbing dan menuntun kami sebagai anak-anak. Ya Bapa, biarlah ya Tuhan kami sebagai anak-anak remaja-Mu terus bertumbuh di dalam Engkau.
sertai dan tuntun terus setiap cita-cita, setiap harapan yang kami sampaikan kepadamu setiap saat. Berkatilah ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami pun bisa menjadi teladan bagi siapa saja di sekitar kami. Kami bisa menyatakan diri kami bahwa kami adalah kitab yang terbuka di hadapan Tuhan. Bisa dibaca oleh siapapun juga. Tuhan, kami beri diri kami hanya kepadamu untuk melayani Engkau sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Kami tidak memiliki harta apapun yang bisa kami berikan yang sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Tetapi kami memiliki diri kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya hanya untuk melayani Tuhan. Mulai hari ini ya Bapa, kami berjanji untuk tidak mengecewakan Engkau, untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan salib Yesus. Mulai hari ini ya Tuhan, kami berjanji bahwa kami akan melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hidup kami saat ini sebagai jaminan ya Bapa. Kami ingin melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berperkaralah ya Tuhan dalam hidup kami dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Sehingga kami boleh menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun adik-adik remaja kecil lemah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan bekerja di dalam diri kami, Tuhan akan menyatakan sendiri bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk karya indah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dan ajaib itu yang sudah ditabur hari ini. Biarlah semuanya tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tapi boleh tumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami pada hari ini, sama seperti doa yang sudah Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku.
Sahabat remaja, mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi lagu Kalaku Cari Damai. Dan pada pengulangan kedua kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman sahabat Tunas Remaja di rumah dan dimanapun berada dan saat ini yang ada di ruangan ini. Tuhan memberkati, amin.